Minta maaf karena kita kebetulan ada kerja bermasyarakat terkait dengan syukurannya Bapak Edward Penondo sehingga kita pakaiannya pendek. Jadi baik. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Rotendao terkait dengan tentu kasus-kasus yang kami alami di Kecamatan Roteteng. Biasanya yang terjadi ketika ada masalah, mereka langsung ke Polres. Sesungguhnya apa yang dijelaskan oleh Bapak Wakapolres, kita mulai dari jenjang bawah, baru naik ke tingkat atas. Dengan tujuan bahwa kita tentu mengadakan penyelesaian untuk perdamaian, baru bisa naik. Apabila tidak bisa di tingkat bawah, baru dia naik. Ini satu pengalaman yang saya alami waktu saya masih menjabat sebagai kepala desa. Bapak Fiber, Bapak John masih ada. Waktu itu di Sobela. Dan biasanya kepala desa dulu ini tidak mau mengurus, dia langsung. Tetapi hari ini kita mendengar bahwa sesungguhnya itu berjenjang dari bawah. Sehingga tentu langkah apa yang kita ambil supaya bisa dari bawah dan bisa apa yang dipikirkan oleh Bapak Wakapolres bisa tercapai. Karena masyarakat ini langsung. Nah, yang saya alami adalah waktu itu saya biasanya sampaikan bahwa kalau pembunuhan pidana pemerkosaan langsung, itu saya sebagai PJ saya tidak toleransi. Tetapi hal-hal lain kita toleransi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolres. Jadi nanti surat saya itu jalan apa dan solusi apa supaya Bapak Kepala Desa RT RW ini berperan supaya jangan sampai tingkat atas. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Kamtibmas, memang dilihat dari secara ekonomi, kami masyarakat, seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Roteteng, seluruh masyarakat Rotendao, terkait dengan miras, memang betul diizinkan. Tetapi kenyataannya, yang kita alami adalah ketika kita bersaudara, duduk bersama, baik itu seperti hari ini dan juga adat-adat biasanya gunakan juga. Tetapi mulai masa Orde Baru sama sekarang ini ada perubahan. Ketika mereka meneguk setengah gelas, maka semua kata-kata dan semua pemikiran-pemikiran yang bukan itu baik tetapi yang jelek muncul. Persoalan wajib, terutama yang paling depan itu menjadi kepolisian Babin Kamtibmas. Dia harus sampaikan kepada tokoh-tokoh ini untuk duduk bersama. Kita tentu menganalisa kasus dulu, kira-kira yang tadi Pak bilang kalau perkosaan ya sampai kita selesaikan sini, ya, biarlah nanti dibawa ke ranah hukum. Artinya bisa menilai kasus ya, kalau hanya sekadar aniaya atau apa ya, KDRT itu saya pikir bapak-bapak dong yang selesaikan lebih tepat, itu lebih pas. Luar peradilan, begitu. Jadi ketika kita menyelesaikan satu permasalahan harus ada Pak Babin Kamtibmas di situ. Kenapa? Karena pemenuhan KUHAP itu diminta. Hukum formil, hukum material. Apa yang dirugikan, apa yang diberatkan. Jadi itu kita penuhi semua permintaan KUHAP. Ada yang tiba-tiba kasih damai, besok dia ribut ulang lagi. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud kenapa Pak Polisi mesti ada di situ. Mau tingkat RT, RW, lurah, camat, tingkat polsek, harus ada Pak Polisi. Begitu. Sehingga moto pegadaian terjadi di situ. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti itu
Yang kedua masalah miras. Masalah miras ini memang masalah betul yang Bapak Warka omong, penyakit masyarakat. Nah, itu saya benturan dengan kebijakan gubernur, peraturan daerah tentang kebijakan. Akan tetapi kalau di Rute Tengah ini kemarin waktu operasi pekat itu saya pakai undang-undang perdagangan. Undang-undang. Kenapa perdagangan? Hal itu ada, tapi tidak ada merek dagang. Paham toh? Yang kedua undang-undang perlindungan anak. Hal itu ada, tapi dijual kepada anak. Saya bela anak, saya buat, saya proses. Gitu. Jadi tidak ada celah yang tidak bisa kita masuk. Dalam artian bahwa untuk kebaikan kita semua berpikir ke depan itu seperti apa. Meskipun kebijakan pemerintah seperti itu. Pertama itu adalah menyangkut dengan di wilayah saya. Wilayah Desa Daefadin, ada curhat dari masyarakat bahwa sering terjadi kehilangan hewan besar. Tapi pada musim-musim Oktober, ada sudah hilang sampai belasan ekor. Jadi mungkin sudah lapor di Bapak Kapolsek. Saya mohon maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya curhat ulang lagi di sini karena mereka sering dirugikan. Jadi saya tidak menuduh siapa mencuri, hanya hilang hewan besar. Hewan besar hilang dalam tak dengan nominal begitu banyak, berarti dipertanyakan ada apa? Ada apa sehingga hilang? Kalau mati mungkin 1-2 ekor, tapi ini hilang dan bukan satu orang punya, ada berbagai orang punya. Itu terjadi di dulu Kelurahan Unatali, tapi sekarang sudah Desa Persiapan Daefadin. Kedua, saya mau pertanyakan bahwa tentang penyelesaian masalah. Satu penyelesaian masalah yang terjadi di desa atau di kelurahan, apabila hanya dibubuhkan tanda tangan dan cap kelurahan, itu sah atau tidak? Atau apakah menggunakan materai? Dan apa bedanya menggunakan materai dan menggunakan cap? Karena cap sudah diakui oleh negara, materai juga sudah diakui oleh negara. Kenapa sehingga harus ada materai dan ada cap? Yang ketiga, izin, bukan saya melawan, tapi kenapa Sophia ini beredar? Kenapa Sophie artinya belum ada jelas sesuai dengan Bapak bahwa tadi Bapak LP di Polsek itu ada satu, bukan di Desa Daefadin. Terus itu kasus kehilangan kuda. Dan saya sudah turun TKP dan saya sudah cek, bilang kudanya itu ikat selama 3 tahun, masa di padang gurun. Terus setelah saya lanjut lidik tidak terpenuhi, karena kuda itu keberadaan tidak ada dan dibuat untuk menantang satu dengan yang lain, hidup bertetangga. Terus yang kedua, sejauh ini Daefadin belum buat laporan polisi terkait dengan. Adapun laporan polisi yang dibuat, pengaduan yang dibuat itu dari 5 koli. Waktu itu saya suruh ketik, Bapak buat laporan polisi karena kita bertanggung jawab. Lahan pertanian dan peternakan, dan mungkin sudah ada perdanya, namun karena kurang disosialisasikan